Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita sore ini. Insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan bertadarus dan membaca Al-Qur'an. Karena kita harus bahas ini biar kita mau memaksakan diri kita membaca Al-Quran. Rasul pernah bersabda ketika Rasul akan meninggal, taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Sungguh aku tinggalkan dua perkara. Saat aku meninggal, aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian ikut dua ini, kalian akan selamat. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Selagi kita berada on the right track pada sunnah dan pada Al-Quran, maka insyaallah hidup akan tenang. Saya sering bilang kepada ibu-ibu semuanya, ibu udah usia 50, 60, 70, tidak ada pilihan lain. Sekarang kita udah sibuk dengan dunia. Waktu kita muda-muda dulu, maka mulai sekarang saya sampaikan bahwa baca Quran harus tiap hari. Nggak bisa kapan teringat aja, nggak bisa. Baca Quran bukan bikin masalah hilang. Masalah tetap ada walaupun kita baca Quran. Tapi orang yang baca Quran, kalau dia bermasalah, dia akan lebih tenang menyikapi masalah itu. Jadi baca Quran bukan supaya ujian kita hilang. Baca Quran supaya bukan kita agar kita tidak dizolimi. Dengan baca Quran kita tetap dizolimi juga. Dengan baca Quran kita tetap diuji juga. Dengan baca Quran masalah tetap ada. Dengan baca Quran orang fitnah tetap ada. Dengan baca Quran suami yang nyakitin tetap ada. Dengan baca Quran anak-anak melawan tetap ada. Cuman bedanya kalau kita baca Quran kita lebih tenang menghadapinya. Paham? Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang rajin, ada orang-orang yang tenang dengan masalah, kita nggak tahu aja. Jangan-jangan sepertiga malam dia bangun dan kemudian dia baca Al-Quran. Karena ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
hanya dengan baca Quran hati ini akan tenang. Gak ada, udah ada penelitian, dikumpulkan 30 orang yang tidak baca Quran dan dikumpulkan 30 orang yang rajin baca Quran. Itu hormon adrenalin orang yang baca Quran jauh lebih slow dengan orang yang tidak dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang senggol bacok, disakiti sedikit marah, disakiti sedikit tersinggung, cek bacaan Qurannya. Tapi ada orang yang disakiti dia gampang memaafkan, disakiti dia tenang aja, dia mampu memahami, itu pasti dia baca Quran. Cara menyikapinya berbeda, paham? Tapi nggak bisa sehari. Ustazah saya udah baca Quran sehari nggak juga tenang hati saya, nggak bisa. Harus tiap hari dan lakukan 40 hari. Siapa sih yang nggak pengen hati tenang? Siapa sih yang tak dizolimi di dunia ini? Cuman orang yang baca Quran, kalau dia dizolimi, dia lebih bisa menyikapinya. Kayaknya teoritis, tapi sudah ada buktinya. Sudah ada penelitiannya. Maka apa tujuan kita baca Quran? Biar kita mudah menghadapi hidup ini. Maka sering saya sampaikan kepada jemaah, taruh Quran yang dekat dengan kita. Ini taruh Quran di atas lemari. Mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas naik kursi, terjelungkang, tidak jadi baca Quran. Quran itu letak di tempat yang dekat dengan kita. Tidak ada pilihan lain, harus baca Quran tiap hari. Kalau hati mau tenang. Masalah ada, tapi orang yang baca Quran, dia lebih gampang menyikapi masalah itu. Dia lebih santai, dia lebih bijaksana. Kalau ada sikit-sikit merengut, sikit-sikit sedih, dikit-dikit tersinggung, tuh ceklah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit ngamuk, ceklah bacaan Qurannya. Paham maksudnya ini? Coba rasakan 40 hari. Baca Quran 40 hari, saya yakin ibu akan lebih slow dengan masalah. Akan lebih tenang menghadapi orang-orang yang gak suka. Akan lebih tenang menghadapi haters yang ada di luar sana. Makanya saya sering bilang kepada saya tidak takut dizolimi selagi saya masih dekat dengan Quran. Karena kalau dizolimi itu perkara luar. Kalau kita tahan dekat dengan Quran, aman aja. Kita akan lebih tenang. Apalagi kita yang sudah 50-an, 60-an. Udahlah, kita lalai dulu. Dulu kita lalai, udahlah dulu aja. Sekarang kita mulai paksakan diri baca Quran tiap hari. Bisa 10 menit, bisa 15 menit. Harus dipaksakan. Ketika ketemu dengan itu, harus dipaksakan. Ketemu dengan jadwal baca Quran yang kita tentukan, harus dipaksakan. Ngantuk, paksakan. Nguap-nguap, paksakan. Jangan panjang-panjang betul. Ini sekali baca Quran panjang betul. Ustazah, hari ini aku baca Quran 3 juz. Senang kali saya nengok ibu baca Quran 3 juz. Habis itu 3 bulan tidak baca-baca lagi saja. Pas mau baca lupa batasannya. Ali Imran atau An-Nisa ya, Ali Imran atau An-Nisa ya, Ali Imran atau An-Nisa ya, Ali Imran aja lah, Ali Imran lagi. 3 bulan lagi baru baca lagi. Ali Imran atau An-Nisa ya, Ali Imran atau An-Nisa ya, Ali Imran atau An-Nisa, Ali Imran aja lah. Ali Imran terus sampai mati. Jadi baca Quran biar sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Saya sering sampaikan, baca Quran bukan bikin hidup aman. Baca Quran tidak menghindarkan dari masalah, tapi baca Quran membuat kita kuat menghadapi masalah. Ustazah, saya kok makin baca Quran makin banyak masalah? Iya, karena Quran bukan menghindarkan ibu dari ujian. Quran membuat ibu kuat menghadapinya. Paham? Yuk kita bahas apa manfaat orang baca Quran. Ada hadisnya, diriwayatkan oleh Aisyah, "Man ijtama'a qaumin min fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum." Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah, lalu mereka membawa kitab Allah dan kemudian dia membacanya, apa manfaat baca Quran? Nih, illa alaihimus sakinah, hatinya akan tenang. Harus tiap hari baru bisa hati ini tenang. Kita nih hidup penuh luka. Entah luka dari suami, luka dari tetangga, luka dari teman arisan, luka tersinggung dari jamaah masjid, luka dari orang-orang yang tak suka, luka dari orang-orang tak senang dengan kita, penuh luka. Maka dengan baca Quran, illa alaihimus sakinah, hati ini akan tenang. Ini wajah-wajah terluka semuanya.
Iya loh. Penelitian perempuan tuh lebih banyak terluka dibanding laki-laki. Belum lagi tetangga yang nyakitin, belum lagi yang tengok-tengok jelek, belum lagi suami bikin sakit hati, belum lagi mertua bikin makan hati, belum lagi teman-teman arisan bikin sakit hati. Luka. Laqad khalaqnal insana fi kabak. Manusia ini memang lahir dalam keadaan susah payah. Nah, ya kan? Nah, luka-luka tadi bisa disembuhkan dengan ibarat kita ada luka, kalau baca Quran kita kasih betadin, kasih alkohol, sembuh dia. Nah, itulah baca Quran. Jangan dimasukkan ke akal-akal. Kayaknya nggak nyambung. Itu hadis. Kalau tidak percaya maka tidak akan terjadi. Apalah susahnya cuma baca Quran 15 menit saja, hanya 20 menit saja. Karena baca Quran itu ada 3 hukumnya. Yang tak bisa baca wajib belajar sampai bisa. Yang sudah bisa sunnah hukumnya baca Quran. Mengetahui artinya fardu kifayah. Selagi udah ada ustadz yang tahu artinya, kita tidak wajib lagi tahu artinya. Jadi illa alaihi musakinah, janji Allah, orang yang baca Quran itu hati tenang. Baca Quran apa hukumnya? Baca Quran tidak wajib. Wajibnya itu adalah belajar sampai bisa. Belajar sampai bisa, itu wajib. Kalau udah bisa, hukum membacanya jadi sunnah. Jadi kita baca Quran, illa alaihi musakinah, hati kita ini akan tenang. Enggak juga ustazah karena baru 3 hari baca Qurannya. Coba baca tiap hari sampai kita konsisten dan kita risau meninggalkannya. Rasakanlah, kita akan jadi orang-orang yang kuat, akan jadi orang-orang yang berserah hanya karena perkara dunia saja. Dunia aja itu semua yang kita pikir-pikirkan itu. Nel. Iya, kok gajiku nak naik-naik ya? Udah 4 tahun kerja, dunia aja itu. Nggak usah stres lah untuk itu. Nah, kalau kita baca Quran, illa alim musakinah, hati kita tenang. Oke? Yang kedua, wa yasitahur rahmah. Allah akan turunkan rahmat bagi orang yang baca Quran. Rahmat di sini bukan rahmat tetangga ibu. Rahmat di sini adalah rahmat kasih sayang Allah. Bisa jadi kita baca Quran sekarang, tahu-tahu bisa jadi anak yang soleh kita itu adalah karena hasil bacaan Quran kita. Bisa jadi kaki kita jadi sehat, itu karena rahmat bacaan Quran kita. Rahmat dunia akhirat, rahmat akhirat masuk surga, rahmat dunia banyak. Bisa jadi hadirnya ibu dalam majelis taklim ini adalah rahmat bacaan Quran ibu. Karena orang-orang yang hadir dalam majelis taklim adalah orang yang baik karena dia tidak dipaksa datang, tapi dia tetap datang. Berarti kan rahmat itu. Berapa banyak orang tak datang dalam majelis taklim? Berarti rahmat dalam majelis taklim. Rahmat yang tadi kaki sakit jadi sembuh, rahmat yang anak maksiat taubat, rahmat yang tadi suami tak tanggung jawab jadi tanggung jawab. Akan Allah berikan rahmat pada segala sisi. Ibu jangan sepelekan golongan orang-orang yang menuntut ilmu Allah. Orang-orang para penuntut ilmu seperti ibu-ibu semuanya yang suka mendengarkan ceramah baik online maupun offline, syukuri itu. Karena tak semua orang suka dengan ceramah. Tak semua orang Islam suka dengan info-info tentang agama Islam. Itu rahmat tak terduga luar biasa. Ibu nih habis nyuci dari pagi, habis masak dari pagi, datang ke masjid ini, capek-capek, itu rahmat. Tak semua orang suka dengan ceramah. Itu rahmat, syukurilah banyak-banyak. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi itu rahmat bacaan Quran kita. Tidak semua orang suka, Bu. Tidak semua orang suka. Lebih kecil orang suka daripada yang tak suka. Karena ada dalil bada al islamu ghariban. Islam itu datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghariban. Selama-lamanya dia akan asing. Man huwa al-ghuraba ya Rasul? Siapa mereka orang-orang yang asing ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang selalu belajar saat orang-orang yang lain masih lalai. Dan itu al-ghuraba. Ghuraba orang asing. Jadi orang yang mau belajar itu sedikit. Nah, ibulah yang mau belajar, ya, di online maupun offline, itulah orang-orang yang mau belajar. Syukuri itu. Syukuri itu. Itu rahmat yang luar biasa. Karena tak semua orang mau itu semua. Oke?
Paham ya? Nah, wa yasitahur rahmah. Allah berikan rahmat dunia, Allah berikan rahmat akhirat. Rahmat dunia, suami yang tadinya sakit sembuh, anak yang tadinya maksiat taubat. Rahmat dunia. Satu, akan Allah tenangkan hati kita. Kemudian yang kedua, akan Allah berikan rahmat buat kita. Yang ketiga, wa haqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Ngapain malaikat? Malaikat itu, satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itulah yang akan menaungi orang-orang yang baca Quran. Saat ibu buka Quran di rumah, malaikat menaungi ibu. Malaikat menaungi ibu, satu malaikat ada 7.000 sayap. Malaikat akan mendoakan ibu di hadapan Allah. Apa doa malaikat? Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah orang yang baca Quran ini ya Allah. Dapat rekomendasi dari malaikat. Allahumma fillahum. Ya Allah, ampuni dosa orang yang baca Quran ini ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat orang yang baca Quran ini ya Allah. Siapa yang mendoakan tubuh? Malaikat, Bu. Walaupun ibu baca Quran terkatuk-katuk, tetap Bu didoakan malaikat. Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Pakai ode orang dalam. Loh, malaikat tuh orang dalamnya Allah, betul ya? Ibu doa sama Allah, ya Allah sayangi aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah terima taubatku, ya Allah. Belum tentu sampai, betul? Tapi kalau baca Quran pakai ode orang dalam, ya orang dalam, dekingan. Malaikat yang bantu doakan. Malaikat seakan-akan kayak gini kita dengan malaikat. Malaikat, aku pengen didoakan sama engkau nih malaikat. Doakan agar Allah sayang sama aku, ampuni dosaku, dan jadikan aku orang-orang bertaubat. Aku baca ya Quran ya malaikat. Malaikat bekerja tuh mendoakan kita. Pakai dekingan orang dalam, tanpa sogok menyogok. Coba, kalau tahu kita manfaat baca Quran, semangat kita baca. Tapi jangan lama-lama kali, nanti tidak konsisten. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus, daripada banyak tapi putus. Hari ini baca 2 jam, 3 bulan tidak baca, anda usah. Biar 15 menit, yang penting baca. Konsisten tuh biar sedikit, yang penting baca. Coba bayangkan, ibu dapat orang dalamnya Allah. Ketika ibu baca Quran didoakan oleh malaikat. Paham maksud saya? Oke, yang pertama apa tadi? Hati tenang. Kedua, Allah turunkan rahmat bagi orang yang baca Quran. Kemudian yang ketiga, didoakan wahaqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang baca Quran. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu man 'indahum. Allah akan menyebut-nyebutkan. Allah akan menyebut-nyebutkan nama orang yang baca Quran tadi di hadapan para malaikatnya. Wahai Jibril, itu malaikat, itu manusia fulan bin fulanah binti fulan sedang baca Quran. Wahai Jibril, tengok tuh hambaku Jibril, Allah memamer-mamerkan nama kita di hadapan para malaikat. Masya Allah. Padahal cuman baca aja walaupun terkatuk-katuk. Terkatukan tu Allah akan menyebut-nyebutkan nama ibu di hadapan para malaikat Allah. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang ahli Quran. Baca Quran cukup 15 menit aja satu hari. Tidak usah banyak-banyak sampai kita konsisten. Saya takutnya kalau banyak-banyak sekali khatam ibu berhenti 2 tahun. Kenapa ibu berhenti baca Quran? Udah khatam saja, istirahat dulu 2 tahun. Khatam Quran juga nggak terlalu penting-penting banget. Mau khatam atau enggak, 1 huruf juga 10 kok. Paham ya? Nah, hadis yang kedua. Tadi kita udah belajar tentang hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, anak dari Abu Bakar. Kalau hadis diriwayatkan oleh Aisyah, hadis sahih insyaallah. Rasul pernah bersabda, kita hitung-hitung pahala kita baca Quran. Man qara'al Qur'an harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun,
maka dia dapatkan satu kebaikan. Berapa kebaikan? Satu. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Tapi satu kebaikan dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? Berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, tapi alif satu huruf, lam harfan, lam satu huruf, mim harfan, mim satu huruf. Alif lam mim berapa? 3 huruf. Tadi satu huruf pahala berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Sekarang saya tanya, jumlah juz dalam Quran berapa? Hah? 30 juz. Jumlah surat dalam Quran berapa? 114 surat. Jumlah ayat dalam Quran berapa? 6.666. Jumlah kata dalam Quran berapa? Jumlah kata, misalnya inna sholata tanha, inna satu kata, sholah 2 kata, tanha 3 kata. Jumlah kata dalam Quran berapa? Tak tahu? 77.439 kata. 77.439 kata. Oke, jumlah huruf dalam Quran berapa? Jumlah huruf dalam Quran berapa? Itu kata. 77.000 kata. Kalau jumlah huruf dalam Quran 323.000 huruf. Oke, tadi satu huruf pahalanya berapa? Kali 323.000 huruf kali 10 berapa? 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Itu di luar Ramadan 10. Dalam Ramadan kali 100 per huruf berapa? Hitunglah sendiri, tak tahu juga saya. Tapi ini adalah berita gembira buat kita. Jangan pula nanti 323.000 huruf, 77.429 kata. Jangan pula nanti dibawa cucunya ke masjid, cu sini cu, ambil kalkulator cu, jangan. Hitung cu, jangan. Itu berita gembira buat kita. Kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir, Masya Allah, luar biasa. Apalagi dalam Ramadan kalikan 100. Makanya dalam Ramadan sangat dianjurkan hatam Quran dalam 1 bulan. Caranya gimana?